Wakil Presiden kita disuruh sekolah lagi. Penggugat ijazah SMA-nya tolak damai. Penggugat ijazah SMA Gibran Raka Buming Raka yaitu Subhan Palal menolak untuk berdamai terhadap gugatannya sebesar 125 triliun rupiah terhadap wapres kita Gibran Raka Buming Raka. Saya pengen mengundang Ibu Inalim yang kelihatan kan fasih banget itu. Keahlian dia itu dibutuhkan untuk menjelaskan bagaimana pendidikan luar negeri dilaksanakan. Oke. Nah, saya undang untuk menjadi saksi saya di pengadilan daripada bicara di medsos. Ya. Nah, itu lebih daripada podcast. Ya, betul. Inalim apakah berani untuk bersaksi di persidangannya Pak Subhan, dan Inalim juga ditantang oleh Roy Suryo untuk membuktikan ucapan-ucapannya. Ya, karena dalam PT-nya itu seolah-olah Ibu Inalim ini membela Gibran gitu ya. Itulah yang membuat Pak Subhan dan Roy Suryo menantang Inalim. Kalau menurut kalian Inalim atau Subhan atau Roy Suryo yang akan menang berdebat? Kalau memang NPD, saya ditantang debat dan saya jabanin, kesenangan dia, menang dia. Nah, hal yang paling menyakitkan bagi NPD itu kalau dicuekin, kalau diabaikan, karena kan mereka suka mendapat menjadi center of attention. Tapi pada saat dicuekin, ditinggalin, itu hal yang justru paling menyakitkan bagi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Palal yang menggugat Gibran 125 triliun ya kan, mau dipakai bayar pinjol. Nah, ini kelihatan sekali ini orang mulai ketakutan gugatannya akan kalah ya. Jadinya si Palal ini tiba-tiba meminta Inalim ya menjadi saksi. Kalau Inalim menjadi saksi, justru bisa-bisa kau akan semakin rungkat Palal. Karena tuduhan kalian itu ya bersama si Panji dan kawan-kawan adalah gugatan ya yang mengada-ada ya, cacat ya. Tetapi Inalim sepertinya tidak bersedia menjadi saksi seperti yang diminta oleh si Palal ya, karena Inalim menyebut bahwa orang yang mengidap NPD ya, NPD itu narcissistic personality disorder ya. Nah, itu silakan di browsing di Google itu jenis manusia seperti apa ya. Katanya Inalim, orang yang mengidap NPD itu jangan diladenin karena dia akan merasa menang, dia akan merasa bangga, dia akan merasa senang ya. Orang yang mengidap NPD kalau melakukan tantangan dan lain sebagainya itu harus diabaikan. Itulah perlakuan yang paling menyakitkan bagi penderita NPD. Sepakat? Karena teman saya ada yang mengidap macam kayak gini. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya pengen mengundang Ibu Inalim. Yang kelihatan kan fasih banget itu. Keahlian dia itu dibutuhkan untuk menjelaskan bagaimana pendidikan luar negeri dilaksanakan. Oke. Nah, saya undang untuk menjadi saksi saya di pengadilan daripada bicara di medsos. Ya. Nah, itu lebih daripada podcast. Ya, betul. Gitu ya? Ibu Inalim, monggo. Karena saya nggak tahu alamat Ibu, melalui ini saya mengundang Ibu untuk menjadi saksi di perkara ini. Oke, Pak. Jadi ya, saksi dari pihak Bapak ya? Boleh, saksi saya lebih bagus, saksi dari pihak tergugat juga boleh. Boleh juga. Ya, soalnya kan beliau mengatakan bukan, saya lihatnya fasih. Iya. Ya. Beliau kayaknya ahli tentang pendidikan luar negeri. Ya. Oke. Iya. Dari pernyataannya si Palal barusan di hadapan jurnalis tingkat utama abal-abal ya, karena ketika dicari di Dewan Pers ternyata namanya nggak muncul ya kan. Nah, saya melihat sebuah kekhawatiran yang muncul
dari benak atau pikiran si Palal terkait gugatannya kepada Gibran senilai 125 triliun. Dia merasa gugatannya ini akan gagal dan dia melihat ada orang yang sepertinya ahli di bidang pendidikan internasional gitu ya, yang akhirnya dia berharap Inalim ini bersedia menjadi saksi. Saya paham maksudnya apa, mungkin juga dinego. Bu Inalim, udahlah gabung sama kita. Nanti kalau 125 triliun itu berhasil, 1/4-nya saya kasihkan kepada Anda. Lanjut. Pak Subhan mengundang Inalim untuk jadi saksi kasus ijazah Gibran daripada keluar-keluar di medsos. Mungkin di antara kalian ada yang belum tahu dengan Inalim, nih saya sepil orangnya. Nah ini orangnya guys, Inalim. Dia punya kemampuan untuk menjelaskan perbedaan antara sekolah di Indonesia, di Australia, dan dia punya pengalaman di situ. Nah nanti kita tunggu aja nih, Inalim apakah berani untuk bersaksi di persidangannya Pak Subhan. Dan Inalim juga ditantang oleh Roy Suryo untuk membuktikan ucapan-ucapannya. Ya, karena dalam PT-nya itu seolah-olah Inalim ini, Ibu Inalim ini membela Gibran gitu ya. Itulah yang membuat Pak Subhan dan Roy Suryo menantang Inalim. Kalau menurut kalian Inalim atau Subhan atau Roy Suryo yang akan menang berdebat? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalau ngomongkan debat ya, debat antara Inalim yang tidak berdebat, tidak dengan kekosongan ilmu pengetahuan, dengan kata lain, tema pendidikan internasional adalah bidang dia selama 24 tahun. Tentu sudah bisa ditebak siapa yang menjadi pemenang, karena lawan mereka adalah manusia-manusia NPD yang gedabrus tanpa ilmu pengetahuan gitu kan. Tetapi masalahnya karena ini adalah orang NPD, ya kan, mungkin saja dalam berdebat tersebut Bu Inalim kalah. Kalah kok bisa Bang? Ya iyalah, kalah otot lehernya. Otot lehernya kalah besar, kalah panjang ya kan. Jadinya Ibu Inalim kalah ya kan. Makanya mending Ibu Inalim tidak usah meladenin lah ya, karena ya memang nggak jelas lah ngapain diladenin ya. Lanjut. Kalau NPD ngajak debat, waktu itu sempat nantang saya debat. Kalau saya jabanin, diajak debat sama Roy Suryo ya? Iya, saya juga nggak tahu, saya dapat kiriman-kiriman kan. Ditantang debat loh gitu. Takut loh kalau memang NPD saya ditantang debat dan saya jabanin, kesenangan dia, menang dia. Nah, hal yang paling menyakitkan bagi NPD itu kalau dicuekin, kalau diabaikan, karena kan mereka suka menjadi center of attention. Tapi pada saat dicuekin, ditinggalin, itu hal yang justru paling menyakitkan bagi mereka. Jadi dan saya ingin edukasi netizen juga ya, sebetulnya kalau orang-orang yang melakukan DFK, mencari perhatian, mendingan kita itu move on aja lah, cuekin, nggak perlu setiap kata, setiap ini ada lagi ngeluarin, habis tadi SMA, kemudian SMP kan sekarang, dikeluarin lagi, kemudian kita sibuk lagi membahas, kesenangan sebetulnya mereka itu. Jadi kenapa saya mau hadir di sini, tujuannya untuk mengedukasi netizen, orang-orang seperti gerombolan apa tadi RRT gitu ya. Nah itu tuh akan selalu ada di dunia politik, akan selalu ada. Nah ya, apa yang saya katakan tadi, seorang NPD, narcissistic personality disorder, itu adalah sebuah gangguan psikologi, gangguan mental yang memang sangat berbahaya bagi orang lain ya. Jadi NPD itu sangat berbahaya bagi orang lain di sekelilingnya, sehingga orang lain di sekelilingnya yang merasa memiliki teman atau orang ya NPD di sekitarnya, ya seperti yang dikatakan oleh Bu Inalim. Kalau dia ngomong nggak usah diladenin, kalau dia menantang-nantang nggak usah diladenin, udah abaikan saja. Diabaikan itu adalah sebuah balasan yang paling menyakitkan, perilaku yang paling menyakitkan bagi seorang NPD. Lanjut. Wakil Presiden kita disuruh sekolah lagi, penggugat ijazah SMA-nya tolak damai. Penggugat ijazah SMA Gibran Raka Buming Raka yaitu Subhan Palal menolak untuk berdamai terhadap gugatannya sebesar 125 triliun rupiah terhadap wapres kita Gibran Raka Buming Raka.
Dia mengatakan bahwa bisa sih berpeluang damai asalkan Gibran Raka Buming Raka itu mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Menurut Subhan Palal, ini adalah cacat bawaan. Jadi bukan saya yang berdamai. Maka Mas Gibran lah yang harus berdamai. Satu-satunya cara adalah mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Statement ini dikatakan Subhan Palal ketika menemui awak media setelah melakukan mediasi pertama atas ijazah sekolahnya Gibran Raka Buming Raka di Pengadilan Negeri Jakarta. Menurut Subhan Palal, Mas Gibran itu harus sekolah lagi, tetapi tidak ada aturan yang mengakomodir hal tersebut. Sidang akan dilanjutkan Senin depan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam petitumnya, Subhan Palal meminta majelis hakim menyatakan Gibran dan juga KPU melawan hukum. Selain itu, Subhan Palal juga menuntut tanggung renteng antara Gibran dan juga KPU membayar ganti rugi material dan juga imaterial sebesar 125 triliun rupiah. Yang perlu kalian tahu, pokok gugatannya adalah menuduh Gibran itu menggunakan ijazah palsu saat mendaftar sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024. Sedangkan untuk tuntutannya, Subhan Palal itu meminta ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Dua, dia juga minta pembatalan status Gibran sebagai wakil presiden RI. Yang ketiga, gugatan itu juga ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU karena dianggap meloloskan Gibran tanpa verifikasi dokumen yang memadai. Kalau menurut Anda, siapakah yang akan memenangkan gugatan ini setelah Subhan Palal itu menolak damai dengan Gibran Raka Buming Raka? Apakah pihak penggugat Subhan Palal atau akan dimenangkan oleh wakil presiden kita Gibran Raka Buming Raka? Coba komen di kolom komentar. Lah bagus, ya bagus. Palal ini harus menolak damai dengan Gibran Raka Buming Raka, ya kan? Karena dia harus menjaga marwah dirinya sebagai seorang penggugat. Waduh, ya kan? Iyalah. Semakin kau menolak, maka semakin enak nanti melakukan serangan balik, ya kan? Pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Dan saya berharap Gibran juga menuntut Subhan Palal ini dengan nilai yang tidak kalah fantastis, ya kan? Kan Gibran dituntut tuh 125 triliun. Ya kalau Gibran nanti menuntut Palal ya tambah sikit lah, 130 triliun lah. Palal ada aja kau ini. Lanjut. Bukan minta antar dia pengen lihat dia sekolahnya dulu. Itu di insert ya. Nah insert itu namanya bukan UTS insert Pak. Namanya Insert Language Center. Betul. Benar bahwa Pak Ihsan mengatakan ini namanya Insert Language Center dan bukan Insert UTS. Iya benar. Itu pernyataan beliau itu beliau sampai 2 kali dalam beberapa kali podcast. Jadi ada 2, pertama dengan Bang Hersu, ada juga satu podcast yang lain. Pernyataannya serupa bahwa dia memastikan UTS itu ya cuma lembaga kursus kan gitu, bukan foundation atau seperti yang kita ketahui sebagaimana yang Ibu jelaskan secara komprehensif itu. Dan itu secara nama kan jelas beliau mengatakan bukan UTS Inserts gitu ya. Ini saya mau share foto saya waktu diundang UTS Inserts gitu ya. Saya kasih ini foto yang tahun 2016. Ini saya yang motret ya. Saya yang motret pakai kamera zaman itu jelas terlihat UTS Inserts gitu ya. Kemudian gedungnya nih dari luar. Saya juga yang motret nih. Semua saya yang motret. Nah ini waktu di dalam ruangan tuh lihat di komputernya ya. UTS Inserts kan. Nggak ada tuh UTS Language Center. Enggak. Kemudian ini kita waktu awal datang disambut, kemudian lihat di layar tuh ya. UTS Insert. Yes. Betul ya, terlihat ya. Terus ini teman saya yang bekerja di Insert UTS, saya yang motret waktu itu. Nah ya, ini saya bikin ngakak teman-temannya, dan kemarin sudah saya sampaikan sebetulnya dalam sebuah konten yang kami produksi juga terkait pernyataan orang yang katanya di Australia mengantarkan Gibran tahun 2017 apa tahun 2018 begitu ya. Nah,
Kemarin saya juga bingung, Gibran itu tertulis UTS insert, bukan UTS, bukan insert apa tadi itu, study center, apa tadi itu, pokoknya pusat pendidikan bahasa Inggris. Enggak, beda bro ya. Lu walaupun udah ribuan tahun hidup di mana itu, di Australia, tapi faktanya yang kau sebutkan itu adalah dua lembaga yang berbeda ya. Gibran itu di UTS insert, dan jangan kau katakan UTS insert nggak ada. Barusan sudah kita simak bareng-bareng, Inalim sudah menunjukkan foto dan lain sebagainya ketika dia memang hadir di UTS insert tersebut, ya kan? Aduh, kelihatan sekali para pembenci Pak Jokowi ya, pembenci Gibran, pembenci Prabowo itu adalah golongan orang-orang yang apa ya, mencoba menghalalkan segala cara gitu loh agar dia itu bisa menjatuhkan Jokowi dan Gibran. Tapi ya menurut saya tolol sih ya, karena saat ini teknologi informasi itu sudah sangat masif gitu loh. Bagaimanapun Anda berbohong akan mudah terungkap gitu loh. Lanjut. Guys, barangkali ibu yang cerdas dan cantik ini tepat untuk diangkat sebagai staf khusus Wapres Gibran bidang komunikasi publik, sekaligus berperan mengcounter isu-isu yang terus saja memojokkan Pak Gibran, merendahkannya terkait dengan status ijazah lulusan Singapura yang pernah Pak Gibran tempuh. Saya kira penting orang ini, karena hingga saat ini kan masih banyak pihak yang meragukan ijazah Pak Gibran. Dianggap tidak sesuai dengan hukum di Indonesia. Tapi coba dengar, clear penjelasan yang bersangkutan ibu ini. Sistem pendidikan di Singapura berbeda di Indonesia, sehingga secondary school di Singapura itu setara dengan SMA di Indonesia. Coba dengar. Saya pindah di Singapura itu sejak tahun 2018. Jauh sebelum Bapak Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Sejak saya pindah ke Singapura, saya sama sekali tidak ada kaitan apapun dengan perpolitikan di Indonesia. Jadi bisa dipastikan saya bukan buzzer. Saya cuma kayak tergerak hati saya karena ini udah nggak sehat. Jadi yang dicari itu, pertama mereka meragukan ijazah itu asli atau palsu. Sudah diberikan bukti, sudah ditunjukkan kebenaran, tapi tetap nggak terima. Ijazah S1-nya sulit untuk disanggah kalau itu palsu. Sekarang ijazah SMA-nya yang dipertanyakan. Padahal sudah jelas sistem di Singapura itu nggak perlu yang namanya SMA, karena memang tidak ada tingkatan SMA di Singapura, adanya secondary school. Itu pun mereka tidak terima. Jadi kayak selalu mencari-cari kesalahan. Mau seperti apapun kita menjelaskan. Ini juga tantangan serius dari Pak Roy Suryo, Risma Sianipar, Dr. Tifa, juga Ibu Meilani PhD, dosen IPB itu, bahwa penjelasan mereka itu dilemahkan langsung oleh ibu tadi. Clear kan? Jadi ini bisa berbahaya untuk Pak Risma Sianipar dan pihak-pihak lain yang meragukan ijazah Wapres Gibran dari Singapura. Ya, saya sebetulnya bingung teman-teman ya dengan manusia yang satu ini ya. Karena sebetulnya konten yang dia buat itu lebih banyak menyudutkan Jokowi, menyudutkan Gibran, menyudutkan pemerintahan dan lain sebagainya. Tetapi kadang-kadang bikin konten itu yang paradok gitu loh. Saya tidak mengerti apakah ini memang strategi dari netizen-netizen ini ya untuk ibaratnya itu berdiri di dua kaki gitu ya. Kalau ada yang menyerang Jokowi ikut nyerang, kalau misalnya sekiranya itu potensinya hasilnya itu kecil ya, kemudian balik mendukung Jokowi atau gimana, saya tidak mengerti. Yang jelas netizen barusan berharap ya, dianya siapa tadi itu, pokoknya yang mbak-mbak yang bagian depan tadi ya, itu berharap dijadikan juru bicara. Wes, saya tidak mengerti juga maksudnya gimana, menyindir atau gimana, saya nggak mengerti. Tetapi ya saya sependapat sih. Karena memang orangnya tadi yang perempuan itu ya masih muda, itu pertama.
kemudian juga smart dan good looking, enak didengar, enak dilihat, kan macam kayak gitu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.